Kita tahu bahwa ada denominasi yang mengajarkan bahwa kita masih menjaga anak istiadat dan PR. Kita tahu di bagian PR merupakan bagian firman Tuhan. Kita diajarkan untuk menjaga hari Sabat. Kita diajarkan untuk tidak makan darah. Kita diajarkan untuk tidak mungkin minum kopi ya, karena mereka dosa. Tapi apakah itu merupakan kehendak Allah? Saya pikir tidak. Kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal 4. Yohanes pasal 4 ayat 24 ya. Yohanes pasal 4 ayat yang kedua. Yohanes pasal 4 ayat 22 saya akan bacakan buat kita semua di Yohanes pasal 4 ayat yang 22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Saya akan teruskan sampai ayat 24. Tapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ayat 4, Allah itu roh, barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ya, sampai 24 ya. Ini merupakan penjelasan Yesus kepada seorang Samaria yang tidak memahami firman Tuhan gitu. Katanya, nenek moyang kami menyembah di Gunung Solo. Tapi Yesus berkata, sudah tiba saatnya kita tidak akan lagi menyembah di Gunung Solo maupun di Yerusalem. Sekarang kita akan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Saatnya dapat, saatnya saling. Tapi bagaimana dengan orang yang berkesimpulan kalau hal-hal di perjanjian lama masih relevan bagi kita sekarang? Nah, kita akan menarik sebuah garis waktu untuk mengetahui permasalahan ini. Kita akan menarik sebuah garis waktu bahwa dahulu kala manusia harusnya mati karena dosa dan upah dosa itu kita lihat di pasal 6 Roma pasal 6 ayat 23 sebab upah dosa ya. Jadi tidak ada konklusi bagi manusia untuk menyelesaikan dosa. Jadi Tuhan menawarkan sebuah cara, yaitu sebuah korban yang akan menggantikan manusia itu berdosa. Tapi apakah manusia berdosa bisa menggantikan manusia berdosa lainnya? Oh itu enggak, sama sekali tidak bisa. Tuhan menemukan solusi, yaitu Tuhan akan mengirimkan pribadinya yang kedua untuk menanggung dosa. Tapi hal tersebut masih akan datang di masa depan. Mereka harus tetap ingat janji Tuhan. Tuhan menemukan sebuah solusi, yaitu mereka harus mendirikan sebuah mezbah, batu disusun, kemudian dibikin sebuah domba. Atau mainin domba ya, disebut tidak mirip domba. Tuhan berjanji akan kirim juru selamat dan domba disimbolkan sebagai. Nah, di masa ini ayah itu sebagai imam. Ayah sebagai imam dan sebagai TPDK sekaligus. Apa itu TPDK? Dia menopang dan dasar kebenaran yang akan menjaga janji Tuhan dan firman. Nah, Adam sebagai sebagai ayah yang baik pasti mengajarkan hal yang baik kepada anak-anak. Kita tahu bahwa dari peristiwa Kain dan Habel kita akan menemukan bahwa Habel tetap taat dan Kain tidak, karena persembahan Kain ditolak. Itu mengindikasikan kalau Tuhan menginginkan korban domba yang mengindikasikan juru selamat tersebut. Nah, Adam pasti ayah baik mengajarkan hal yang baik kepada anak-anak. Cuman hal ini merupakan simbolik sederhana dan tidak berlangsung begitu lama, karena kita tahu bahwa seorang ayah yang baik mungkin mengajarkan anak-anaknya untuk menjadi baik, dan anak yang baik itu tumbuh besar menjadi ayah yang baik pula. Tapi bagaimana jika ayah yang baik mengajar kepada anak yang buruk dan kemudian ayah yang buruk itu menjadi ayah yang buruk? Nah, ini menjadi masalah utama sehingga Tuhan berkata sistem ini tidak lagi baik. Karena manusia pada waktu itu tinggal di Panea, sebuah benua yang satu pada waktu itu sebelum zaman air bah, bahwa mereka terus memenuhi bumi dengan populasi begitu banyak. Tapi kebanyakan ayah yang jahat gitu. Jadi Tuhan berkata ini tidak bisa menjadi hal yang baik bagi kita semua. Dan Tuhan waktu itu menghentikan sistem ini ketika bangsa Israel dibebaskan dari penjajahan Mesir, dan kemudian Harun ditunjuk Tuhan sebagai imam besar. Nah, kapankah itu? Nah, itu terjadi ketika Taurat diturunkan. Nah, kalau diturunkan, di sini bangsa Israel dipilih sebagai sebuah bangsa umat pilihan Tuhan yang akan menjadi penjaga bagi firman Tuhan. Israel waktu itu dipilih menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran, menggantikan ayat, dan kemudian Harun sebagai imam besar. Nah, tidak berkata begitu jelas, dan kemudian apa yang spesial dari ini? Tuhan menyuruh mereka untuk mendirikan sebuah kemah pertemuan yang di dalamnya ada tabernakel ya. Nah, ini sebuah bangsa pilihan yang akan menjaga firman Allah. Di sini juga menjadi begitu ketat. Gitu. Ibadah simbolik menjadi dinyatakan begitu jelas ya. Kita juga akan melihat bahwa ada begitu banyak peraturan makanan yang halal dan yang haram. Kemudian kita akan mengetahui bahwa kusta
itu najis bagi mereka. Karena ya kebetulan juga waktu itu tidak ada korban dusta. Dusta najis bagi mereka. Terus apa lagi? Beberapa tata ibadah simbolik. Mereka harus menyembahkan korban itu masih berlaku. Tapi waktu itu yang bisa mempersembahkan korban, yang bisa menjadi perantara orang Israel kepada Allah hanyalah imam. Jadi kita melihat bahwa perlu perantara nih mempersembahkan korban. Nah, jadi konsepnya begitu jelas gitu bahwa dosa menjadi pemisah manusia dan Allah, dan kemudian butuh perantara gitu. Imam sebagai salah satu simbolis bahwa manusia butuh perantara. Nah, di sini begitu lengkap dan Taurat juga ya. Ada satu nih di sini, Taurat itu enggak. Sekutu. Orang Israel harus menjaga hal ini dengan begitu baik karena itu adalah firman Tuhan. Nah, di sini juga ada hal penting lagi, yaitu segala nubuatan mengenai juru selamat itu ada. Yang gimana ya? Oke, juru selamat, nubuatan mengenai juru selamat diperlukan. Tapi kapan kan berakhir? Hal ini berakhir ketika sang esensi dari simbolis itu. Siapakah sang esensi itu? Kita lihat di dalam Yohanes pasal 1 ayat 29. Waktu itu Yohanes melihat Yesus ya. Yohanes melihat Yesus dan kemudian dia langsung menunjuk kepada Yesus. Pada keesokannya Yohanes melihat Yesus datang, katanya, "Lihatlah, Anak Domba Allah sudah datang." Apakah artinya itu? Itu merupakan indikasi bagi semua orang bahwa domba yang diesensikan itu sudah datang. Maka segala hal mereka yang dulu mempersembahkan korban, dan pada saat zaman Israel mereka mempersembahkan korban, apakah sekarang masih? Tidak, karena sang domba sudah tiba. Nah, kita bisa melihat itu di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat 14. Kita lihat Matius pasal 11 ayat yang ke-14. Di sini merupakan hal singkat ya. Kita ambil ayat 13 saja. Ayat 13, sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang. Nah, ini merupakan indikasi bahwa ibadah simbolik itu selesai ketika Yohanes sampai. Alkitab menceritakan kepada kita bahwa jika orang Israel menerima Yohanes sebagai Elia, dan jika orang Israel menerima Yesus sebagai juru selamat, maka berdasarkan Daniel pasal 9 ayat 7, milenium tribulasi itu akan terjadi dalam sekejap. Bangsa Israel akan masuk kepada milenium, tapi terutama itu tribulasi itu ya, tribulasi 7 tahun, karena bangsa Romawi akan menganggap Yesus sebagai pemberontak, dan kemudian Yesus mati dan bangkit, dan bangsa Israel akan dijajah oleh Romawi, dan kemudian masuk ke masa milenium 7 tahun lagi. Nah, dan setelah itu apakah fakta mengatakan demikian? Tidak, karena Yesus ditolak oleh bangsanya dan keselamatan terbuka bagi semua orang. Kita bisa melihatnya di dalam Roma pasal 11 ayat 2. Waktu itu keselamatan terbuka bagi semua bangsa. Jadi siapapun itu dan kapanpun itu, jika engkau bertobat kepada sang domba, hakikat dari domba, maka akan selamat. Jadi saudara-saudaraku, ini bagian ibadah simbolik. Kita akan lihat di sini. Ini adalah ibadah simbolik. Ibadah simbolik. Dan di sini kita ibadah hakikat. Nah, di saat orang percaya berkumpul, disebut adalah perkumpulan jemaat, di mana jemaat-jemaat adalah kumpulan orang percaya. Mereka berkumpul di suatu tempat mengekspresikan hati mereka untuk memuji Tuhan. Dan kemudian orang percaya juga mendengarkan firman Tuhan. Apa fungsi dari mendengarkan firman Tuhan? Firman Tuhan adalah untuk mengenal akan Tuhan itu sendiri. Itu jemaat. Jika seseorang bertanya kepada Anda, apakah Anda ibadah hari Minggu? Tidak, sama sekali tidak. Itu bukan ibadah. Karena sekarang kita ibadah hakikat dan kebenaran. Artinya dimanapun dan kapanpun kita sudah selesai. Dan sekarang kita bisa beribadah di mana saja. Ekspresi hati kita adalah ibadah. Dan sekarang kita bebas
untuk beribadah, dan di saat kita berkumpul satu tempat itu disebut kebaktian, pertemuan jemaat. Jadi sekian dari firman Tuhan. Terima kasih. 19.